Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Kemenko. Dan kali ini dalam segmen SSP, Solusi Sengketa Pajak Kemenko, kita akan melakukan review terhadap putusan pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas putusan mengenai sengketa dalam dividen terselubung. Ya. Dan saya sudah bersama dengan Pak Nur Khalid. Selamat datang Pak Nur, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk memberikan ilmu-ilmu kepada penonton? Ya, tiap hari, tiap jam, semua siap ya. Alhamdulillah. Baik Pak Nur, langsung saja ya Pak, berkaitan dengan dividen terselubung. Sebenarnya dividen ini memang merupakan hak ya Pak dari para pemegang saham perusahaan gitu. Namun dalam proses pembagiannya itu banyak sekali sengketa-sengketa dalam pembagian dividen. Yeah. Dan di sini saya akan membacakan contoh-contoh Pak dari putusan pengadilan pajak. Dalam putusan pengadilan pajak nomor 48173/2013, DJP melakukan koreksi dividen terselubung sebesar 156 juta yang merupakan biaya untuk sewa mobil dan sewa rumah untuk kepentingan direktur yang juga merupakan pemegang saham. Wajib pajak menyatakan bahwa pengeluaran ini tidak termasuk dividen karena merupakan fasilitas kerja untuk direktur utama. Namun saat itu majelis tetap mempertahankan Pak koreksi dari DJP ini karena selama persidangan pun dari wajib pajak tidak memberikan penjelasan bahwa itu merupakan tunjangan jabatan maupun sejenisnya. Untuk contoh yang kedua Pak, dalam putusan pengadilan pajak nomor 58181/2014, DJP ini melakukan koreksi atas DPP PPh pasal 26 atas bunga manajemen fee sebesar 2,4 M. Pemeriksa mengasumsikan biaya tersebut adalah dividen terselubung karena manfaat dari manajemen fee itu tidak bisa dibuktikan dan ada indikasi hubungan istimewa Pak, dan majelis juga tetap mempertahankan koreksi dari terbanding. Nah mungkin Pak Nur bisa menjelaskan sebenarnya dividen terselubung itu apa gitu Pak, perbedaannya seperti apa dengan dividen pada umumnya? Dividen terselubung itu kan istilah yang dimiliki oleh teman-teman di kantor pajak kita ya. Dividen ada selubungnya. Wah, susah nih ya, ada selubungnya ya. Jadi kelihatannya bukan dividen, tapi kontennya itu dianggap dividen. Nah, kalau kita lihat definisi dividen itu kan secara umum, secara awam adalah imbalan atau manfaat benefit yang diterima oleh pemegang saham. Karena dia sebagai pemegang saham. Beda halnya dengan kalau dia itu mengeluarkan keringat. Kalau pemegang saham itu kan berharap atas sahamnya itu nilainya naik, kemudian setiap tahun mendapatkan bagi hasil atau dividen kan. Berarti dia passive income buat dia. Maka pemegang saham walaupun dia duduk manis, dia berhak mendapatkan dividen ketika ada laba dan memang itu disepakati untuk dibagi. Tetapi kalau tadi yang pertama tadi ada direksi yang kebetulan dia juga pemegang saham ya, direksi ya, mendapatkan fasilitas ya. Kita abaikan putusan pengadilan dulu ya, karena putusan pengadilan itu putusannya bisa karena si pemohonnya tidak memberikan informasi yang valid, pembuktiannya nggak valid ya, nggak meyakinkan hakim, sehingga hakim tidak bisa menetapkan putusan berdasarkan alat bukti yang cukup ya. Nah sebetulnya kalau direksi itu kan orang yang dibayar untuk menjalankan perusahaan, dia sopirnya, dia berkeringat. Sekarang pantas ya orang yang berkeringat tidak menerima fasilitas apapun. Nah kita lihat dari sisi kepantasannya, misalnya kalau gaji dia wajib dapat ya, direksi ya, di undang-undang PT pun mewajibkan direksi mendapatkan gaji di situ. Nah fasilitas nih ya, apakah direksi yang lain juga mendapat fasilitas yang sama? Kalau fasilitas sama, perlakuannya sama, ya ini mestinya nggak bisa dianggap sebagai dividen yang terselubung. Dividen passive income, ini active income dia tuh, ya kan? Kecuali memang dia dibanding direksi yang lain dia mendapat nih, yang lain nggak dapat, dia dapat. Ada perlakuan yang berbeda, ya. Atau yang lain dapatnya jatahnya 50 juta sebulan misalnya, dia dapatnya 200 juta, kan nggak wajar gitu ya. Jadi anggapan itu dividen terselubung atau nggak terselubung itu juga harus bisa dibuktikan ya. Misalnya
dengan pengujian aja, pengujian kesebandingan di situ. Statusnya sama-sama direksi, keringatnya sama, resikonya sama, perannya sama, wewenangnya sama. Nah, kalau ini fasilitasnya berbeda, itu yang selisihnya saja silakan diakui sebagai dividen terselubung sesuai pasal 9 ayat berapa ya? 9 ayat 1 huruf agak tengah-tengah ya, A, B, C, D, E, E, F lah gitu ya. Di sana kan ada kan kalimat bahwa tidak dapat dibebankan sebagai biaya, pasal 9 Undang-Undang PPH, yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau orang yang punya hubungan istimewa dengan pemegang saham berkenaan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya adalah ini melebihi kewajaran apa enggak? Pemeriksa pajak atau terbanding atau DJP harus bisa membuktikan bahwa ini melebihi kewajaran. Jadi bisa aja direktur A dan B misalnya, ya, saya dapat rumah senilai 100 juta, kemudian RI dapat nilai 60 juta. Kalau kewenangannya beda, fungsinya beda, perannya beda, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak harus saya 60 juta, ini 60 juta, semua 60 juta, nggak bisa. Ini masih bujang, anak saya 4, kan beda, ya kan? Saya dari luar negeri, ini dari dalam negeri, harus beda, ya harus beda. Harus dibandingkan dulu, ya. Ketika memang nggak wajar, silahkan ditetapkan pasal 9 ayat 1 huruf agak tengah-tengah tadi, ya. Boleh nggak DJP menetapkan koreksi? Itu boleh. Pasal mana? Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukan penghasilan atau pengeluaran, ya, atau biaya maksudnya, ketika ada transaksi antara pihak yang berafiliasi, perusahaan dengan pemegang saham. Ini terafiliasi nih, ini hubungan istimewa. Ketika ada pembayaran lebih, silakan dikoreksi sebagai dividen terselubung. Apa konsekuensinya? Kelebihannya yang melebihi kewajaran tadi akan dikoreksi dari biaya itu. Misalnya, saya dapat fasilitas 100 juta nih, wajarnya setelah dianalisa semuanya, saya harusnya 60 juta, ada selisih 40-nya inilah yang dikoreksi berdasarkan kuasa pasal 9 ayat 1 tadi dan pasal 18 ayat 3 itu boleh. Tapi lagi-lagi terbanding DJP harus bisa membuktikan bahwa nilai yang direktur ini terima memang tidak wajar atau melebihi kewajaran. Kalau nggak wajar, berapa lebihnya gitu ya. Jangan dikoreksi semuanya, yang kelebihannya saja, ya. Tapi kalau dia cuma pemegang saham, tahu-tahu dapat rumah dinas, wah ini nggak bener, nggak ada keringat keluar, ngapain dikasih fasilitas, ya. Maka ini semuanya silahkan dikoreksi, itu boleh, ya. Nah, masalah di putusan tadi apa itu berarti? Hakim menolak karena pemohon tidak bisa memberikan bukti-bukti. Ya, ini salah pemohon juga nih. Dalilnya harus kuat, ya, cantolan pasalnya harus kuat, buktinya pun juga harus kuat. Misalnya ada kebijakan dari direksi atau pemegang saham, ya, di RUPS menetapkan RUPS pemegang saham bahwa direksi berhak gaji sekian, direksi berhak dapat fasilitas sekian, itu dibuat di situ. Itu akan jadi bukti yang kuat bahwa setiap direksi mendapatkan fasilitas sesuai dengan wewenangnya, perannya, tugasnya, keringatnya. Itu yang pertama, ya. Jadi saya lihat kalau sebetulnya kalau si pemohon ini dia itu cermat, ya, dia bisa itu menang sebetulnya, ya. Ini rugi sekali, dia akhirnya kan kalah kan, gitu. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua berkaitan dengan dividen terselubung, dia disamarkan sebagai manajemen fee, Pak. Oh, disamarkan sebagai manajemen fee kepada afiliasinya ya? Iya. Nah, ini lagi-lagi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, DJP berwenang. Berwenang dia tuh, diberikan kewenangan oleh undang-undang ketika terjadi transaksi antara pihak yang punya hubungan istimewa. Ya, dan itu transaksinya dianggap nggak wajar. Tapi kantor pajak terbanding tidak boleh asal koreksi saja. Harus dia bisa buktikan bahwa itu memang tidak wajar, tidak selayaknya diberikan, ya. Nah, dalam kasus ini kan terbanding atau DJP memvonis bahwa ini nggak ada nilai tambahnya buat kita manajemen fee-nya.
ya kan? Nah, pemohon harus membuktikan nih bahwa kita membayar manajemen fee ke afiliasi kita di luar itu memang betul-betul ada benefitnya. Apa benefitnya? Benefitnya ya misalnya ada pelatihan-pelatihan kan. Tapi buktinya apa? Ya buktinya ada kontrak mestinya. Ada kontrak. Kemudian ada berita acara kehadiran. Kalau manajemen fee kan harus ada orang datang. Atau kalau pakai media online, mana nih rekamannya, berita acaranya? Buktikan dengan data-data itu. Lalu berapa orang yang kita diajari oleh mereka, dilatih oleh mereka. Maksimalkan dokumen-dokumen itu supaya bisa meyakinkan kantor pajak bahwa manajemen fee itu memang layak diberikan kepada afiliasi kita di luar negeri. Nah, selama nggak ada itu, ya orang pajak tetap aja dengan keyakinannya. Termasuk hakim. Kalau nggak ada bukti, pernah nggak dia datang kemari, lampirkan paspornya, ya kan? Ini loh Pak yang ngajar ke tempat kita, yang memberikan jasa manajemennya, si Ali, si siapa, datang ke Indonesia, gitu. Ada paspornya. Oh ini 3 hari, ini 4 hari, ini 7 hari. Sampai di pabrik, di perusahaan pun ada notulennya, ada daftar kehadirannya. Nah bukti itulah yang bisa menguatkan hakim bahwa betul-betul ada treatment jasa manajemen itu. Nah, wajib pajak harus nyiapkan sejak awal nih, ya. Bisa jadi faktanya dia itu benar nih, dapat benefit, tapi gara-gara nggak bisa membuktikan, ya kalah dia. Karena hakim itu kan hanya memutus berdasarkan alat bukti yang cukup. Kalau nggak ada alat buktinya, hakim jangan disalahkan kalau dia menolak permohonan kita. Kita sendiri sebagai pemohon yang salah, ya. Itu kira-kira Mbak Eri. Baik, berarti memang kemampuan untuk menyajikan alat bukti yang baik di persidangan itu harus diutamakan. Wah, itu luar biasa itu ya. Jadi secara yuridis harus kita siapkan pasal-pasal mana yang kita cantol, kemudian bukti-buktinya apa yang perlu kita siapkan. Jadi hakim itu harus mendapatkan hidangan yang siap beliau nikmati. Jadi bersidang itu sama dengan menyediakan santapan yang terbaik buat hakim. Jadi hakim itu dalam waktu singkat akan langsung menyantap hidangan kita dan beliau nikmat. Kalau nikmat, puas, pasti kita akan menang kok gitu. Ya. Baik Pak, kemudian sebenarnya bagaimana pembagian dividen itu yang aman gitu Pak? Yang aman ya, aman terkendali ya. Yang aman nggak dibagi. Ya, jadi ya kalau dividen itu kan PT ya, dibagi berdasarkan undang-undang PT. Ya kita rujukannya undang-undang PT saja. Supaya aman ya ikuti undang-undang PT. PT hanya membolehkan pembagian dividen kalau misalnya nih saldo laba ditahannya positif, baru boleh kasih dividen ya. Lalu cadangkan dulu nih, kan ada cadangan umum yang harus kita sisihkan dari laba ya. Nah, yang ketiga harus melalui RUPS nih, RUPS ya. Di RUPS itu akan menentukan nih ya berapa dividen yang akan diterima oleh masing-masing pemegang saham. Yang paling aman RUPS ya. Nah kadang-kadang di lapangan itu ada ketidakpahaman ya di lapangan bahwa kapan sih harus memotong pajaknya dividen ya. Nah masih banyak yang nggak tahu bahwa ternyata motong pajak dividen itu, terutangnya PPh atas dividen itu adalah saat diumumkan dalam RUPS ya. Walaupun uangnya belum dibayarin tuh, tapi ketika RUPS memutuskan bahwa tahun ini kita akan membagi dividen dari laba tahun sebelumnya sebesar 40%. Langsung terutang saat itu. Ya maka akhir bulan sudah harus dibuatkan bukti potong sama PPh setorannya nanti bulan berikutnya tanggal 10. Ini kalau tahun 2021 ke bawah. Sekarang kan kita nggak perlu motong lagi. Ya, 2020 ke bawah ya, tanggal 2 November 2020 perusahaan atau PT yang memberikan dividen kepada pemegang sahamnya kan tidak boleh lagi motong pajaknya. Kalau dulu dipotong nih saat apa? Saat pengumuman pembagian dividen. Sekarang serahkan ke pemegang sahamnya untuk dia store sendiri. Aturan yang sekarang. Nah, yang kedua cara interim dividen. Itu juga di Undang-Undang PT dibolehkan. Tetapi itu bukan dividen yang real ya, karena itu masih kayak uang muka saja. Dan itu pun harus dipastikan di akhir tahun laba nggak perusahaan nih. Kalau perusahaannya nggak laba, nggak boleh kita bagi dividen interim ini. Akhirnya apa? Yang sudah dibagi itu harus dikembalikan begitu. Nah ini ya, jadi dividen interim itu ya belum dividen sebetulnya, masih piutang tuh, masih piutang ya, gitu ya, atau uang muka gitu ya.
Itu ya. Baik Pak Nur, pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Sebenarnya motif-motif apa sih Pak yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu sampai ada dividen terselubung gitu? Dan bagaimana menghindarinya gitu? Ya, yang pasti adalah setiap perusahaan itu kan ingin membayar pajak itu seminimal mungkin. Karena ingin mendapatkan kinerja yang bagus bagi direksi, kan pengennya labanya tinggi. Dia dapat jasa produksi, dapat reward dari pemegang saham lebih banyak kalau labanya tinggi. Tetapi masalahnya adalah kalau laba tinggi, nanti pajaknya jadi tinggi kan. Nah, jadi ini dua hal yang si malakama buat direksi ini sebetulnya ya. Nah, tapi ketika direksi tidak memikirkan kepentingan dia sendiri, dia mementingkan kepentingan perusahaan, dia akan meminimalkan jumlah pajaknya. Ya, karena tujuan direksi diminta jadi direktur, diminta jadi driver adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Dia kan ditugaskan oleh pemegang saham tuh, biar pemegang saham itu bisa dapat manfaat yang sebanyak-banyaknya. Maka ya pajaknya sekecil-kecilnya, itu tugasnya. Boleh nggak? Boleh sebetulnya, asal memenuhi koridor yang benar. Nah, berkaitan dengan dividen terselubung ini juga salah satu upaya untuk menghindari pajak. Bukan menggelapkan ya, karena ini faktanya ada transaksinya gitu ya. Nah, biasanya itu menambah harga ketika kita membayar kepada afiliasi kita ya, dengan cara tadi misalnya manajemen fee, atau dengan cara direksi yang kebetulan pemegang saham dibayar lebih tinggi dari yang lain. Nah, karena biayanya tinggi maka labanya kan mengecil, laba kecil maka pajak badannya juga kecil ya. Jadi itu normal-normal saja, tapi teman-teman pajak harus menguji kalau ini memang nggak wajar. Pakai kuasa pasal 18 ayat 3, kantor pajak boleh melakukan koreksi. Kalau memang itu terbukti tidak wajar, jangan dianggap-anggap saja, tapi harus bukti, lagi-lagi bukti. Ya, kira-kira itu Mbak. Berarti ada dokumen tertentu nggak Pak yang perlu dipersiapkan dalam menguji kewajaran transaksi dengan afiliasi? Ya, jadi pengujian ketika timbul transaksi antar afiliasi kan sudah diatur mulai tahun 2016 ya, di PMK 213. Itu mengatur ketika sebuah perusahaan bertransaksi dengan afiliasi harus bisa meyakinkan kantor pajak bahwa transaksi ini adalah wajar ya, wajar. Nah, dokumen itu yang namanya transfer pricing documentation. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pada kantor pajak bahwa ini kami dengan afiliasi harga jualnya itu wajar. Boleh beda dengan yang lain, tapi ini masih wajar itu loh. Beda tuh karena kan ada banyak hal ya. Contohnya tadi nih, maaf, direksi dikasih 60, dikasih 100. Wah, kok nggak sama Pak? Ini nggak wajar, belum tentu. Anak 1, bujangan, anak 4 itu. Saya dari luar negeri, ini dalam negeri. Nah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Nur atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih atas kehadirannya. Untuk rekan-rekan semua, apabila masih memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya dan Pak Nur pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.